أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ukhatul Islam wal imani rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada sore ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan dan amalkan di tempat yang mulia ini dapatkan keberkahan, taufik dan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang akan kita kaji pada sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal yang saleh, hati yang semakin bertambah takut dan takwa kepadanya. Untuk materi tematik pada sore ini kita akan mengkaji yaitu agar hisab menjadi ringan. Tentu ini pembahasan yang sangat penting karena kita semua kelak pasti akan menemui hari itu, yaumul hisab, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dan akan dihisab di sisinya, dan tidak ada yang lepas daripada itu. Dia mau yakin, dia nggak yakin, dia mau ridho nggak ridho, suka nggak suka, semua kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami tempat kembali mereka dan atas kami hisab mereka. Maka semua pasti akan kembali kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahmatnya kepada hamba-hamba yang beriman, Allah ingatkan kepada hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, alaikum anfusakum, atas kalian diri kalian, karena tidak ada yang bisa menyesatkan kalian ketika kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Kepada Allah semua kalian akan kembali, ya, semua akan kembali kepada Allah dan Allah akan mengkabarkan apa yang kalian amalkan. Jadi semua akan kembali kepada Allah, akan dihisab, ditampakkan apa yang telah dilakukan dari kebaikan ataupun keburukan. Karena itu sangat penting sekali agar kita kelak dihisab dengan ringan. Ya, sebab kalau dihisab dengan detail tentu akan membinasakan kita. Kita berharap hisab kita akan ringan. Nah, amal apa yang bisa membawakan atau mengantarkan kita kelak akan dihisab dengan ringan? Dan ini yang butuh kita ilmui. Ini yang butuh kita ketahui. Amalia apa yang akan meringankan kita kelak ketika dia menghisab? Allah akan hisab dengan ringan dan harapan kita langsung masuk surga tanpa melalui neraka. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, maka dia akan dihisab dengan ringan, ya yasira. Ini yang kita harapkan. Dan kemudian mereka dipertemukan kembali dengan ahlinya, keluarganya, anak istrinya di jannah dalam kondisi bahagia. Ini yang kita harapkan. Hisab tapi dengan ringan dan akan dikembalikan, dipertemukan dengan keluarga kita di jannah Allah sehingga tanpa melalui adab. Ini harapan kita. Amal itu adalah yang pertama adalah atahallul minal madhalim. Untuk meringankan hisab, maka adalah kita minta dihalalkan dari orang-orang yang pernah kita dolimi masa di dunia ini, supaya nanti di akhirat tidak ada lagi urusan dengan manusia. Sebab urusan dengan manusia dari urusan-urusan kezaliman sudah diselesaikan di dunia ini, sehingga akan meringankan hisab kita, seolah-olah tinggal urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka berusaha untuk tahallul, minta dihalalkan dari orang-orang yang pernah kita zalimi.
Para ulama menjelaskan wa min a'dhami asbabil najati min adzabillahi jalla wa ala at-tahallul min madhalimil basar. Di antara sebab yang paling agung untuk mendapatkan keselamatan dari adab Allah kelak di yaumul qiyamah adalah at-tahallul min madhalimil basar, itu minta dihalkan dari kedoliman manusia. Jadi kita pernah berbuat kedoliman kepada manusia. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakunu dinaran wala dirhamun wa in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alayhi, akhrajahu al-Bukhari wa Ahmad. Rasulullah bersabda, man kana lahu madlamah, siapa yang di dunia ini punya kezaliman, ya, li akhihi, kepada saudaranya, baik kezaliman berupa kehormatan yang kita dolimi, kita caci, kita hina, kita ghibai, kita buruk-burukkan kehormatannya, atau semua bentuk perkara-perkara kezaliman berupa pemukulan, berupa harta yang diambil tanpa hak dan lain-lain dari segala kezaliman di dunia kepada saudara kita, maka adalah dia segera minta dihalkan al-yauma, hari ini, kata Nabi. Jangan nunda supaya nanti terlalu berat hisabnya karena harus dihadirkan orang-orang yang kita zalimi. Maka selesaikan dulu urusan dengan makhluk sehingga akan meringankan hisab nanti di yaumul qiyamah. Sebelum datang di hari ketika sudah tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Wa in kana lahu amalun salih, apabila dia punya amal yang saleh, ukhidha minhu bi qadri madlamati, akan diambil dari amal salehnya itu sekedar senilai kedzaliman yang telah dilakukan, dan Allah paling tahu berapa kadarnya. Ya, kalau kita menggibai 5 orang, satu orang itu nanti berapa kadarnya pahala yang kita akan diambil, Allah lebih tahu. Subhanallah, kalau yang sudah gibai sudah berapa orang kita ini selama hidup, dan kelak akan datang semua mengambil, kita mentransfer amal kita. Coba, itu baru kedoliman berupa ghibah dan yang lainnya, belum yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dolim lisan kita, apalagi ya, banyak sekali, kita sudah nggak bisa lagi mengingat-ingatnya. Nah, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wa illam takun lahu hasanat, kalau dia sudah habis kebaikannya atau dia nggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambil dari keburukan orang didolimi, ya, fakhumila alaih, maka dipikulkan atasnya. Jadi kalau sudah nggak bisa lagi membayar karena yang digunakan membayar udah habis, pahalanya udah habis, maka ya udah, dosa orang yang didolimi akan ditumpahkan kepadanya senilai kadar kedolimannya. Inilah yang katakan pailit, bangkrut sudah hartanya habis, modalnya habis, semuanya habis, masih nanggung utang, mikul dosa saudaranya. Nah, inilah bagaimana orang itu akan sangat mengerikan hisabnya kalau ternyata di dunia banyak orang yang didolimi. Setelah itu hati-hati, dijaga lisannya, tangannya, jangan gampang berbuat dolim kepada manusia. Setelah kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mohon maaf dan minta dihalalkan, terus setelah itu tahan lisannya, tangannya, jangan mendolimi manusia. Iya. Yang cara pertama agar hisab kita nanti ringan, kan sebab urusan dengan makhluk udah selesai dulu. Iya. Cara yang kedua, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, untuk memeringan hisab kita setelah kita berupaya minta dihalalkan dari orang yang pernah kita zalimi di dunia. Yang kedua adalah qada'u hawaijil muslimin, berusaha untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, membantu, senang membantu. Ya, Allah berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan. Al khair, suatu kebaikan yang banyak, ya, ada alnya, al istiqrah al jinsiyah, segala kebaikan. Berbuatlah, ya, berlakulah, beramallah kebaikan. La'allakum tuflihun, kalian pasti akan beruntung. Kalau la'alla dikaitkan kepada Allah, itu kepastian. Yang merintahkan Allah, berbuatlah yang baik, kau pasti beruntung. Dan di antara kebaikan adalah apa? Menunaikan hajat, kebutuhan saudaranya, membantu kebutuhan atau meringankan kesulitan saudaranya.
Allah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi, akhrajahu Muslim wa Ahmad. Man nafasa an mu'min kurbatan, siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya mukmin di dunia, satu kesulitan, maka Allah akan melepaskan dia kesulitan dari kesulitan nanti pada hari kiamat. Kita maklumi bagaimana nanti hari-hari kesulitan di sana ya. Hari-hari yang menegangkan, hari-hari yang mengerikan, hari-hari yang tidak ada manusia kecuali ketakutan di hari itu. Ya, tidak ada orang yang tenang di hari kiamat, hari mahsyar. Ya, berkumpul di mahsyar tidak ada yang tenang. Semua ketakutan, bahkan para nabi dan para rasul pun. Kita maklumi hari begitu sulit. Nah, dengan kita di dunia ini sering menolong saudara kita, melepaskan kesulitan orang lain di dunia ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui sang nabinya mengkabarkan akan melepaskan dari kesulitan nanti pada hari kiamat. Wa man nasara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya, Allah pun akan mudahkan baginya di dunia wal akhirah, dan juga urusan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupi aib-aibnya nanti pada hari kiamat. Dan di ujung hadis Nabi kabarkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba senang dan suka menolong saudaranya. Jadi sesungguhnya saudaraku, kalau kita ini senang berbuat kebajikan kepada siapapun, kita berbuat baik, itu sebenarnya kita telah berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena tatkala kita berbuat kebaikan, yang paling beruntung adalah siapa? Kita sendiri, bukan orang yang kita tolong. Tapi justru ketika kita berbuat kebaikan kepada makhluk, itu kebaikan kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Karena Allah akan selalu menolong hamba selagi hamba suka menolong saudaranya. Itu sifat yang adalah melekat pada diri seorang mukmin. Jadikan suatu tabiatnya, jadikan suatu watak yang seperti itu. Ya. Jadikan suatu tabiat atau watak yang senang menolong saudaranya semampu apa yang dia bisa membantunya. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ilmu membantu dengan ilmunya, yang dimintai waktunya, ya dimintai hartanya kalau dia orang berharta, dia selalu mudah menolong saudaranya, melepaskan kesulitan orang lain. Justrulah di situ letak Allah akan memberikan kita dan menolong kita di kehidupan dunia ini, dari kesulitan di dunia dan nanti dari kesulitan di yaumul qiyamah. Ini sifatnya. Itu semakin banyak kita berbuat baik kepada manusia, maka semakin banyak kesulitan-kesulitan yang nanti akan dilepaskan pada hari kiamat. Nah, dengan demikian hisab akan menjadi ringan karena di saat itu Allah akan memberikan dan menolong kita dari segala kesulitan-kesulitan di hari akhir, termasuk semoga akan dimudahkan hisabnya, karena di dunia kita mudah juga memaafkan kesalahan saudara kita. Ini yang adalah diperhatikan sifat kedua ini, yaitu qadha, ya, suka menolong kebutuhan seorang muslim. Jadi jadikan karakter kalau bisa. Gimana saya punya sifat seperti ini ya, supaya hidup kita barokah. Sebagaimana kata Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kira Allah telah menjadikan aku selalu berberkah dimanapun aku berada. Selalu berberkah. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan 3 penafsiran. Berkah itu pertama nafa'an, itu selalu mendatangkan manfaat. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu prinsip hidupnya apa? Nafa'an, dimanapun saya harus bisa mendatangkan manfaat. Ya, di tengah-tengah keluarganya yang memberi manfaat kepada anak istrinya, melindungi, mengayomi, memperhatikan, memberi nafkah dan lain-lainnya. Menjadi bermanfaat bagi keluarganya. Anaknya merasa tenang kalau ada ayahnya, istrinya merasa bahagia dan tenang juga ketika ada suami. Selalu mendatangkan keberkahan di tengah-tengah keluarganya. Di tengah-tengah masyarakat juga begitu. Berbuat baik dengan masyarakatnya. Di tengah-tengah kantor kalau dia punya kantor, dia bekerja. Di tengah-tengah pasar kalau dia seorang penjual. Dimanapun dia berada, nafa'an, bagaimana agar selalu menjadi orang yang banyak memberi manfaat pada manusia. Agar kita dicintai oleh Allah.
Ayyun nasi ahabu ilallah, siapakah manusia yang paling Allah cintai? Nabi mengatakan anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Ya, itu bonusnya adalah apa? Setelah kita suka berbuat baik kepada manusia, bonusnya Allah akan berikan kita kebahagiaan hidup. Karena kebahagiaan itu ada pada suka berbagi. Kalau kita suka berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya, berarti kita akan diberikan oleh Allah juga kebahagiaan. Kalau kita menjadi orang yang kaya tapi nggak bahagia, ya karena dia nggak mau orang lain ikut senang. Dia inginnya dia sendiri yang kaya, yang senang, yang nggak mau berbagi kekayaan hartanya dengan yang lainnya. Dikira dengan tingginya dia akan bahagia, justru akan dicabut kebahagiaan kalau dia bakhil, tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Ya, justru berbagi itulah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Makanya Nabi itu orang yang paling bahagia karena beliau orang yang suka berbagi. Sebagaimana kata Khadijah, "Kalla wallahi la yuzzikallahu abadan, innaka la tafsirur rahim, wa tahmilul kala, wa tasdiqul hadis, wa tahmilul kala, wa taqribud dhaif, wa tu'inu ala nawabil haq." Kata Khadijah, sekali-kali tidak, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menyengsarakan engkau selama-lamanya. Innaka la tafsirur rahim, karena engkau itu orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tasdiqul hadis, kalau bicara selalu jujur, ya. Wa tahmilu kala, kau suka memikul beban orang yang kesulitan, membantu orang yang berat memikul, membantu kesulitan orang lain, ya. Ya, wa taqdimul maqdum, engkau bekerja sebagian hasil kerjaanmu kau berikan kepada orang yang tidak punya. Wa taqribid dhaifi, kau muliakan para tamu-tamumu. Wa tu'inu ala nawabil haq, kau suka menolong orang-orang yang kena musibah. Itu sifat Nabi SAW. Ya, maka adalah seorang muslim punya target mindset hidup, bagaimana hidup itu di dunia ini selalu bermanfaat, nafa, sifat yang akan memberikan keberkahan, dia menjadi orang yang selalu mendatangkan manfaat. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Adapun yang ketiga, mu'allimanil khair, menjadi pengajar kebaikan. Itulah 3 amaliyah apabila kita lakukan, maka akan jadi mubarakan ainama kun, berberkah selalu dimanapun kita berada. Ya, itu yang kedua ya. Makanya jangan sebaliknya ya, selalu reseh dimanapun dia berada. Ya, ada orang kan sudah dimanapun bikin reseh saja, digacau dan gaduh saja, dimanapun dia duduk. Di jalan bikin kacau jalan, di kantor bikin kacau teman kantornya, di pasar bikin kacau teman pasar penjualnya, di tengah-tengah keluarganya bikin kacau anak istrinya, bikin reseh saja. Dimanapun ya, selalu mendatangkan keburukan. Na'udzubillah. Ya, ini orang yang paling dibenci oleh Allah ya. Yang Rasulullah memberikan ancaman, asyaddu nasi adaban yaumal qiyamah man lam ya'man jaru bawa'iqah. Orang yang paling dahsyat sisaannya pada hari kiamat, orang yang tetangganya, baik tetangga rumah, tetangga kantor, tetangga manapun, tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi pakai sumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 2 kali. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Ditanya siapa yang Rasulullah, man lam ya'man jaru bawa'iqah. Nabi menjawab, orang yang tetangganya enggak aman dari bawa'iqahnya, keburukannya. Maka jangan jadi orang yang ditakuti manusia karena keburukan. Baik keburukan tangan kita suka memukul, suka mengambil, atau lisan kita suka mencaci, memaki, namimah, ghibah, dan lain-lainnya. Jadikanlah orang aman dari lisan kita, aman dari tangan kita. Itulah sifat orang beriman yang Nabi kabarkan. Al-muslimun man salima muslimun min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Yang terakhir, agar kita mendapatkan hisab yang ringan ya, karena sudah 2 tadi jelas ya pendalilannya kan. Yang kedua adalah kita melepaskan kesulitan orang lain, nanti akan ditolong oleh Allah kan, berarti ringan, akan ringan hisab kita. Yang ketiga adalah at-ta'ayyush ma'al Quran, agar hisab kita ringan, hiduplah bersama Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Bagaimana sih mengimani Al-Quran itu? Pertama, anta'taqida annahu kalamullah hakikatan. Kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah hakiki, yang hakiki, kalam Allah, bukan makhluk tapi kalam Allah, firman Allah. Itu pertama.
untuk mengimani Al-Quran, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah secara hakiki, bukan sesuatu yang disebut makhluk atau yang lainnya. Yang kedua adalah antata'allamahu, mempelajarinya. Ya. Al-Quran dipelajari, duduk di majelis, disampaikan ayat-ayat Allah, jangan menjauh dari Al-Quran, jangan tidak mempelajarinya, nanti kena pasal. Ya, kena pasal dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, peringatanku Al-Quran, baginya penghidupan yang sempit. Nah, ini ancamannya. Ya. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha. Siapakah yang paling dolim? Orang-orang yang ketika disampaikan ayat-ayat kami Al-Quran, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling, menjauh, tidak mau mempelajarinya. Hati-hati. Maka yang kedua, mempelajarinya. Ada waktu, dikasih waktu duduk di majelis ilmu, mendengar ayat-ayat Allah disampaikan di majelis ilmu. Punya waktu, dikasih waktu, jangan kalau ada waktu. Ngaji itu dikasih waktu, bukan kalau ada waktu. Duduk di majelis. Yang ketiga, antuksira min tilawati, perbanyak bacanya. Sebagai bentuk kita cinta, ya. Kalau namanya cinta kan senang kita membaca. Kalau antum mungkin pernah dapat surat ya, dari istrinya yang non jauh di sana misalkan, sedang pisah dengan istrinya, terus dapat surat dari istrinya, tentu sangat bergembira. Dia ulang-ulang itu bacaan-bacaannya. Ya, itu sebagai bentuk cinta. Nah, Al-Quran mestinya begitu. Ya, dia punya waktu untuk wirid Al-Quran, wirid yang dia baca berkesinambungan sampai khatam. Ya, mungkin hari ini baca 3 lembar, 4 lembar, silakan berapa mampunya. Yang bisa setengah juz, alhamdulillah 1 juz setiap hari. Jangan berlalu hari tanpa baca Al-Quran. Punya waktu wirid, itu para salaf. Kebiasaan mereka punya wirid Al-Quran. Ya, ada yang hatam sepekan sekali, ada yang sebulan sekali, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Tapi para salaf punya wirid Al-Quran. Jangan ada orang Muslim nggak punya wiridan, bacanya kalau Ramadan saja. Bacanya kalau tadarus Ramadan saja. Jangan. Kunu rabbaniyun wa takunu ramadhaniyun. Kata para ulama, jadilah kau rabbani, orang yang beribadah kepada Allah dengan terus-menerus, ya. Bukan rabba'at ramadhaniyun yang ibadahnya hanya di bulan Ramadan, yang ke masjidnya hanya Ramadan, yang baca Al-Qur'annya Ramadan, jangan. Tapi punya wirid tiap hari, dia punya waktu untuk membaca Al-Qur'an. Yang keempat adalah tadabbur, mentadaburi. Ini butuh orang yang memahami, ya, dan duduk di majelis ilmu. Ketika seorang guru menyampaikan Al-Quran, maka akan terangkat bagaimana tafsirnya, penjelasannya. Itu namanya kita mentadaburi, memahami makna-makna, bukan sekedar hanya baca saja, tapi juga memahami makna-makna yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran. Yang kelima, entahlah lebih beramal dengan Al-Quran. Udah 5 itu cara mengimani Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran, dengan tadi meyakini adalah kalam Allah hakikat, dan juga mempelajarinya, waktu duduk di majelis ilmu, dikasih waktu, dan juga banyak membacanya, ya, banyak mentilawahnya dan mentadaburi. Ya, mungkin kadang-kadang baca tafsir, ya, kadang-kadang baca harian beritanya, ya, halaman per halaman, kadang-kadang baca 1 ayat dibuka bagaimana tafsirnya. Kalau belum bisa ya, bahasa Arab, maka sekarang alhamdulillah udah ada kitab-kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir As-Syi'bi sudah terjemahkan tuh, tafsir Asy-Syi'bi, tafsir Ibnu Katsir, bahkan sudah di PDF, banyak dibuka aja situ, di download, ya. Baik tafsir Asy-Syi'bi juga, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari juga ada juga terjemahannya. Masya Allah, tinggal kita saja mau atau tidak. Kadang-kadang ada waktu khusus untuk kita tadabbur, buka bagaimana 1 ayat saja Al-Fatihah misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin, dibuka bagaimana penjelasan tentang Alhamdulillahirabbil alamin, namanya tadabbur. Tapi ada waktu untuk qiraah yang tadi tadarus tadi, melanjutkan sampai khatam. Ya. Mungkin itu saudaraku yang bisa kita kaji. Ada 3 amalan yang apabila kita amalkan semoga akan membantu kita nanti di akhirat. Ringan kita, hisab kita akan ringan. Yang pertama tadi atahallul minal madzalim, minta dihalalkan dari orang yang pernah kita zalimi, sehingga nanti di akhirat sudah inpas, tidak akan lagi dihukum atau diadili oleh Allah dengan
makhluk yang pernah kita dolimi, mengurangi hisabnya. Yang kedua, sukalah menolong orang yang kesusahan, karena dengan banyak kita menolong orang kesusahan, Allah akan lepaskan kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Ini juga akan sangat membantu hisab kita ringan. Yang ketiga, hiduplah bersama Al-Quran, karena Allah menjamin fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepadamu petunjukku Al-Quran, maka siapa yang berpegang teguh dengannya, dia nggak akan sesat di dunia, nggak akan celaka di akhirat. Dan Al-Quran akan datang kepada kita sebagai penolong kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat, ya memberi syafaat, membela para pembaca-pembacanya. Ini juga akan bisa meringankan hisab kita, karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita yang membacanya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.